Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam vokasi, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Perkenalkan, saya Eva Ramalesari STP MSI, guru produktif kompetensi keahlian agriteknologi pengolahan hasil pertanian SMK Negeri 6 Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik pada pembelajaran berdiferensiasi dengan metode STAR menggunakan model pembelajaran Project Based Learning pada mata pelajaran Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian kelas 11 SMK Kompetensi Keahlian Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian. Adapun situasi yang menjadi latar belakang masalah adalah dalam penerapan praktik baik ini, saya menghadapi tantangan sebagai berikut. Tantangan dari dalam diri peserta didik, yaitu rendahnya motivasi, keaktifan, kesiapan belajar peserta didik dalam menerima materi produktif dan melakukan praktik langsung. Tantangan dari guru, yaitu model pembelajaran tidak sesuai dengan kondisi dan karakteristik peserta didik, media pembelajaran bersifat konvensional, pengemasan materi tidak menarik dan sulit dipahami peserta didik. Tantangan dari sekolah yaitu adanya keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran. Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, saya melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah, guru atau rekan sejawat peserta didik, orang tua atau wali peserta didik, dan melakukan refleksi diri. Adapun aksi yang dilakukan untuk meningkatkan keaktifan dan motivasi pelajar peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi pada model pembelajaran Project Based Learning. Langkah awal sebelum kegiatan pembelajaran dilakukan, saya melakukan tes awal untuk memetakan profil, kesiapan, dan minat belajar peserta didik melalui wawancara dan observasi, sehingga saya dapat mempersiapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat belajar peserta didik. Model pembelajaran Project Based Learning yang dilakukan berdasarkan diferensiasi konten, proses, dan produk. Adapun tahapan Project Based Learning yang dilakukan sebagai berikut. Ibu meminta untuk ketua kelas membacakan memimpin doa ya kepada Nasrullah. Ibu persilakan. Baiklah untuk Bapak, teman-teman sekalian, untuk memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dan menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Oke. Agus ini ada? Kalau begitu, silakan dikeluarkan alat tulisnya untuk pembelajaran kita di hari ini. Ini Ibu akan tampilkan materi ajar di hari ini terkait mata pelajaran kita, yaitu agribisnis pengolahan hasil pertanian. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas terkait produksi olahan hasil tanaman rempah. Sebelum masuk ke materi, Ibu tanya dulu ini, apakah ada yang tahu contoh tanaman rempah yang biasanya kita gunakan? Oke, boleh? Ya. Mesaro, silakan. Contohnya kunyit, kayu manis, dan jahe. Oke, terima kasih apa dulu untuk Mesaro. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang materi produksi olahan hasil tanaman rempah di mata pelajaran agribisnis pengolahan hasil pertanian. Adapun yang menjadi tujuan pembelajarannya seperti ini. Ya, jadi di akhir fase ini setelah mendapatkan materi yang sudah Ibu jelaskan, kemudian nanti ada kegiatan berpraktikumnya, itu kalian diharapkan mampu melakukan produksi olahan tanaman rempah.
Pada kegiatan pembelajaran, media belajar yang digunakan disesuaikan dengan gaya belajar siswa visual, auditori, dan kinestetik, berupa video pembelajaran, presentasi dari Canva, bahan ajar, dan LKPD yang didesain dari template aplikasi Canva, dan pemberian printout materi kepada peserta didik. Nah, ini proses pembuatan jahe merah instan. Nanti kita akan mengeksplor lebih mendalam ya. Sebelum kita nanti menuju kegiatan praktikum, Ibu akan membagi kelompoknya menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, ini Nasrullah, Anjeli, Melisa. Proyek yang dilakukan adalah proses pembuatan jahe merah instan. Peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Pada kegiatan ini diterapkan diferensiasi proses di mana setiap peserta didik dalam kelompoknya diberi keleluasaan untuk memilih dan melakukan aktivitas praktikum berdasarkan tahapan proses sesuai minatnya. Ada siswa yang melakukan aktivitas sortasi, pencucian, penimbangan, pemarutan, pemerasan, pengendapan, pemasakan, penyaringan, penghalusan, pengemasan dan pelabelan, desain label kemasan, dan perhitungan analisis usaha. Selain itu, juga diterapkan diferensiasi produk, di mana peserta didik diberi kebebasan mendesain label produk, menentukan kemasan produk, dan berat produk. Dengan demikian, peserta didik dapat mengeksplorasi potensinya dengan optimal dan berkontribusi maksimal dalam kelompoknya. Pada tahap menguji hasil proyek, dilakukan uji tingkat kesukaan terhadap parameter rasa, aroma, dan warna minuman jahe merah instan. Peserta didik menjadi panelis dengan mengisi borang uji kesukaan. Hal ini penting dilakukan untuk mengetahui penerimaan konsumen terhadap mutu organoleptik produk yang dibuat. Selain itu, peserta didik diberi keleluasaan untuk memasarkan produk yang telah dibuat, baik pemasaran offline, yaitu penjualan langsung ke konsumen, business to customer, penjualan ke outlet Dudika Mitra Sekolah, business to business, dan pemasaran online melalui media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Pada tahap mengevaluasi pengalaman, peserta didik mempresentasikan laporan proyek yang telah dibuat dan peserta didik yang lain memberikan tanggapan berupa pertanyaan dan saran. Peserta didik mengisi form evaluasi pembelajaran melalui link Google Form. Selanjutnya peserta didik memberikan testimoni pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan model pembelajaran PJBR, saya memahami konsep, prinsip, dan prosedur melalui praktik terbatas pengolahan hasil pertanian berupa jahe merah untuk menghasilkan jahe merah instan. Saya memahami konsep, prinsip, dan prosedur uji kesukaan atau uji hedonik. Dan saya memahami konsep, prinsip, dan prosedur analisis usaha dan pemasaran pembuatan jahe instan. Pembelajaran sangat menyenangkan karena sesuai dengan gaya belajar dan minat peserta didik. Terima kasih Bu Eva. Pembelajaran berdiferensiasi dengan metode STAR menggunakan model pembelajaran Project Based Learning pada materi produksi olahan hasil tanaman rempah, meningkatkan keaktifan, motivasi, dan hasil belajar peserta didik. Kesimpulan tersebut diperoleh dari hasil wawancara, observasi, penilaian sikap, pengetahuan keterampilan, dan lembar refleksi peserta didik. Demikianlah praktik baik yang telah saya lakukan. Terima kasih kepada Kepala SMK Negeri 6 Kota Bengkulu dan segenap guru SMK Negeri 6 Kota Bengkulu yang telah membantu dan memberikan dukungannya. Semoga video ini dapat menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. SMK bisa, SMK hebat. Talenta vokasi, mewujudkan prestasi, majukan negeri, serta bergerak, wujudkan merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.